Perkembangan anak adalah masa emas yang sangat penting dan membutuhkan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sayangnya, banyak anak masih menghadapi kekerasan fisik, seksual, dan verbal yang melanggar hak mereka untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali mencatat 369 kasus kekerasan terhadap anak, meningkat dari 377 kasus pada tahun sebelumnya. Denpasar dan Buleleng menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Di Denpasar Timur, 2 orang anak mengalami diskriminasi dan bullying setelah ibu mereka meninggal akibat HIV/AIDS. Sedangkan ayah mereka sudah terlebih dahulu meninggal. Kedua anak ini merasa minder dan ketakutan, sehingga tidak mau bersekolah. Mempertimbangkan kondisi ini, sangat penting untuk melakukan upaya pencegahan dan memberikan pemahaman yang baik guna menjaga perasaan dan mental anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapat perhatian dan kesempatan untuk hidup dengan baik melalui pendidikan etika, moral, dan sosial. Di Denpasar Timur, pelayanan edukasi hanya menjangkau sebagian kecil dari jumlah anak sekolah yang ada. Oleh karena itu, inovasi edukasi anak digital diusulkan untuk menjangkau seluruh anak-anak di Kecamatan Denpasar Timur. Edukasi ini dapat diakses melalui komputer, Android, atau iOS, memudahkan anak-anak mendapatkan pengetahuan secara digital. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anak-anak tentang hak-hak mereka dan bagaimana menghadapi serta mencegah kekerasan, bullying, dan diskriminasi. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan anak-anak di Denpasar Timur akses yang lebih luas dan efektif terhadap pendidikan yang melindungi dan mengembangkan potensi mereka. Langkah pertama dalam memulai aktualisasi aksi perubahan adalah melapor kepada Camat Denpasar Timur untuk koordinasi dan arahan terkait pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, diadakan rapat internal bersama Perbeka Lurah Sekecamatan Denpasar Timur untuk memberikan informasi dan menjalin sinergi dalam pelaksanaan aksi perubahan. Rapat juga diadakan bersama Forum Anak Kecamatan Denpasar Timur untuk memberikan informasi dan memastikan sinergi optimal. Tim efektif aksi perubahan dibentuk untuk membantu mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah itu, dilakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal untuk menyatukan persepsi dan saling bertukar informasi. Koordinasi ini melibatkan KPAD Provinsi Bali, DDP 3A P2KB Kota Denpasar, KASPIA Kota Denpasar, UPTD PPA Kota Denpasar, Kisara, dan BNN Kota Denpasar. Selama Mei hingga Juni, sosialisasi edukasi anak digital dilaksanakan dengan melibatkan mentor, tim efektif, Kisara, KPAD, K3S, dan MKKS. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman anak-anak tentang kekerasan, bullying, dan diskriminasi, serta membekali mereka dengan keterampilan untuk masa depan yang lebih baik. Sosialisasi dilaksanakan di SMP 1 dan SMP 14 Denpasar, serta di Desa Lurah di Kecamatan Denpasar Timur. Para narasumber dari BNN, konselor hukum, dan konselor psikolog dari UPTD PPA Kota Denpasar juga dihadirkan dalam kegiatan bertajuk Pelita, Peduli Isu Terhadap Anak. Selain memberikan edukasi, sosialisasi ini juga mencakup cara melakukan konseling, sehingga anak-anak dapat mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil jika mereka membutuhkan bantuan. Layanan sosialisasi edukasi anak digital dilaksanakan di sekolah dan desa lurah dengan uji coba respons anak-anak melalui kuesioner identifikasi permasalahan anak. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin oleh tim efektif untuk memastikan edukasi anak digital berjalan sesuai harapan dan memberikan informasi positif bagi generasi penerus. Sinergi antara berbagai pihak dan komitmen bersama menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan ini dengan harapan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di Denpasar Timur. Ya, ini sangat sesuai dengan harapan kita yang melihat bagaimana persoalan atau kasus-kasus yang muaranya ada di UPTD PPA. Itu banyak sekali sekarang ini ada kejahatan di kita, dan itu problemnya adalah anak-anak kita yang mungkin belum punya pengetahuan atau pemahaman tentang bagaimana sisi negatif daripada persoalan digital yang sekarang ini menyerbu, ya, luar biasa itu. Karena ini sekarang kan memang eranya era digital. Jadi berdasarkan pengalaman ibu dalam penanganan kasus-kasus, banyak anak-anak yang kurang memahami atau belum memahami bagaimana ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab sekitar anak-anak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, ya, dan anak-anak lah yang menjadi korban, atau juga mereka jadi korban teman sebaya juga yang memanfaatkan ketidaktahuan ini. Tapi edukasi anak digital yang merupakan produk dari kawan-kawan Kesraden Tim dengan juga anak-anak Fadin Tim ini luar biasa banget, ya. Di sini kami lihat ada aplikasi-aplikasi yang memang sangat diminati oleh anak-anak, tapi ternyata edukasinya pun dengan melibatkan aplikasi-aplikasi untuk kita bisa bersinergi, ya. Satu sisi mungkin ada ternyata menghubungkan form kami dari UPTD, form pengaduan kita yang kita memang harapkan ada yang misalnya masyarakat atau klien-klien yang tidak berkesempatan hadir langsung secara langsung ke kami, itu melalui online kita sediakan Bitly UPTD PPA Kota Denpasar, dan ternyata sudah diakses hingga di sini untuk bisa ditampilkan bahwa kalau ada persoalan, ada masalah, bisa lo langsung lapor ke UPTD PPA. Ini yang luar biasa, ya. Bahkan kita menghubungkan untuk konseling ke Kisara. Nah, ini Kisara kita sayang remaja, ya. Lembaga ini kan sangat luar biasa juga untuk bisa terlibat di sini dan mungkin bisa menyatukan apa yang diharapkan untuk oleh diri ini. Itu pendapat saya terhadap aplikasi edukasi anak digital ini keren pokoknya, dan wajib dilanjutkan nih, dan kita akan membantu untuk penyebaran ini, ya. Tidak hanya untuk anak Denpin, tapi juga anak-anak Kota Denpasar lainnya.